Padahal monyet pun tahu Tio itu arahnya bicara kemana. Jangankan manusia, monyet pun tahu Tio itu bicaranya kemana. Tapi dibungkus dengan kalimat Anda mau itu terjadi. Sementara presiden mau memangkas kekuasaan mereka, bahkan penegak hukum kita pun selama ini takluk di tangan oligarki ini. Ketika negara mau dibawa ke arah benar, kenapa kita tidak mendukung? Ini pertaruhan besar. Ketika pertaruhan besar ini dimenangkan, maka Indonesia itu akan menjadi negara yang hebat. Bukan negara yang seperti sekarang, kemarin di penguasa masa lalu terseok-seok, rakyat hanya diberikan bansos yang murah, tapi oligarki berkuasa sepenuhnya. Kemana larinya kekayaan sumber daya mineral kita? Anda tahu APBN kita itu 80% dari pajak. Kemana kekayaan hasil bumi kita semua? Dimaling oleh mereka semua. Nah ini sekarang yang mau dilawan oleh Prabowo. Nah inilah yang saya heran. Mengapa Tio menjadi garda terdepan, menyerang segala macam kebijakan yang belum tentu salah. MBG, kita akui, saya pun orang pertama yang selalu mengkritik MBG. Saya mengatakan model pelaksanaan MBG dengan menempatkan SPPG ini saya tidak setuju. Dari dulu saya menyampaikan, bahkan ke presiden lewat ajudannya saya sampaikan, metodologi pelaksanaan MBG ini harus melalui menggunakan komite sekolah. Tidak perlu SPPG. Tapi kritik saya tidak terima, ya saya mau apa? Saya sebagai warga negara sudah menyampaikan usul. Jadi kalau mau mengkritik itu mari kita kritik yang benar. Janganlah caci maki seperti itu kita biarkan terjadi, dan karena kita tidak suka kepada Prabowo, telinga kita terpuaskan, hati kita merasa terwakili. Ini yang tidak baik. Maka itulah kenapa kami mengajukan Dumas supaya ini menjadi diskursus bagi publik. Haruskah kita menormalisasi ujaran kebencian, berlindung di balik kebebasan berpendapat, berlindung di balik kata demokrasi, dan membiarkan caci maki itu menjadi konsumsi publik setiap hari? Analogi yang digunakan oleh Tio memang tidak bisa dipidana. Karena itu sebuah analogi yang Tio sudah membungkus di awal, ini tidak terkait dengan siapapun. Padahal monyet pun tahu Tio itu arahnya bicara kemana. Jangankan manusia, monyet pun tahu Tio itu bicaranya kemana. Tapi dibungkus dengan kalimat bahwa ini tidak terkait dengan siapapun, kalau ada kesamaan itu tidak sengaja. Jangan kita biarkan hal-hal seperti ini menjadi kebiasaan di tengah bangsa kita. Lu bayangin kalau semua anak-anak mahasiswa ini nanti menggunakan analogi yang sama kepada orang tua sahabatnya yang dia musuhi. Saya ketemu bapaknya si Anu, namanya si ini, saya kasih dia si Ono. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Kemonlah kalian para aktivis sosial itu. Jangan legalkan, jangan normalisasi kejahatan seperti ini. Ini merusak bangsa, merusak generasi muda kita. Saya tidak mau anak saya seperti itu. Tidak mau saya jadi generasi pencaci. Saya mau kita ini generasi yang berpikir terhadap bangsa. Kita melihat begini, Prabowo ini sekarang kalau mau jujur, bandingkanlah apa yang dilakukan Prabowo. Danantara juga dulu saya kritik, ternyata Danantara sekarang mulai berhasil dan terlihat bahwa hasil yang dilaporkan terjadi peningkatan laba BUMN. Masa yang begini harus kita abaikan karena kita tidak suka Prabowo terus kita berdiri melawan dia, wah lengserkan, jatuhkan. Padahal menjatuhkan kepala desa pun tak mampu.